Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Agung Nugroho dari kelas 12 IPA 5, absen 19 SMA Negeri 8 Depok. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktek bioteknologi pemanfaatan mikroorganisme. Praktek yang saya akan lakukan adalah membuat yogurt. Tujuan praktikum kali ini adalah untuk mengetahui cara membuat yogurt, kemudian untuk mengetahui proses fermentasi susu oleh bakteri untuk menghasilkan yogurt. Alat dan bahan yang saya gunakan adalah 500 ml susu rasa plain, kemudian 1 sendok yogurt plain, toples kedap udara, panci, dan sendok. Berikut tahap-tahap pembuatannya. Pertama, tuang 500 ml susu ke dalam panci dan panaskan dengan api kecil sambil diaduk terus. Susu jangan sampai mendidih, cukup hangat-hangat saja. Setelah mendidih kecil, buih-buih kecil, matikan kompor dan tunggu hingga hangat-hangat kuku. Setelah didinginkan dan hangat-hangat kuku, masukkan 1 sendok yogurt. Masukkan 1 sendok yogurt, kemudian aduk secara merata. Setelah dicampur dengan yogurt dan diaduk secara merata, masukkan ke dalam toples kedap udara. Setelah ini jangan disentuh-sentuh ya, jadi usahakan taruh di tempat aman. Diamkan selama 7 jam. Namun jika ingin lebih asam dan lebih kental, bisa ditambah waktunya dari 7 jam. Oke, nanti setelah 7 jam kita akan lihat hasilnya. Sebelum kita lihat hasilnya, kita bahas dulu yuk kenapa sih prosesnya itu harus dipanasin dulu, didinginin dulu. Jadi pada proses pembuatan yogurt ini terdapat 5 tahap. Yang pertama ada pemanasan, kemudian pendinginan dan inokulasi. Selanjutnya ada pemeraman atau inkubasi, dan yang terakhir adalah refrigerasi. Pemanasan sendiri itu bertujuan untuk mematikan mikroba yang terdapat dalam susu seperti bakteri patogen atau pembusuk yang bisa menghambat pertumbuhan dari bakteri starter. Kemudian pendinginan dan inokulasi itu bertujuan untuk memberi kondisi optimum kepada bakteri starter. Selanjutnya ada inkubasi atau pemeraman. Nah, pada proses itu bakteri starter mulai memfermentasikan susunya, jadi mulai memproduksi asam laktat. Nah, selanjutnya adalah refrigerasi. Refrigerasi sendiri itu dilakukan ketika yogurt sudah jadi. Jadi, kalau tidak langsung dihabiskan, taruhlah di suhu kulkas itu sekitar 4-8 derajat Celcius, bertujuan untuk menghentikan aktivitas bakteri untuk menghasilkan asam laktat. Jadi kalau ditaruh di suhu inkubasi terus, suhu ruangan terus, keasaman akan terus meningkat. Jadi seperti itu alasannya kenapa harus serumit itu. Nah, ini sudah kurang lebih 7 jam dan tadi udah dituangin ke sini sedikit. Untuk secara penampakan sudah cukup kental, namun tidak sekental yogurt pada kemasannya. Nah, tadi kan secara penglihatan sudah ya, jadi cukup kental. Ini sudah tidak seperti susu, tapi hampir menyerupai yogurt. Sekarang kita akan cobain. Rasanya asam yogurt, ciri khas yogurt. Kemudian untuk aroma pun sudah hampir sama seperti yogurt. Nah, kenapa sih kok bisa asam ya? Simak videonya. Nah, kenapa bisa menyerupai seperti yogurt? Jadi tadi itu kan dicampur yogurt ya. Nah, di yogurt sendiri itu masih terdapat bakteri fermentan yang bisa menghasilkan asam laktat. Nah, bakteri fermentannya itu apa aja? Yang pertama ada Lactobacillus bulgaricus, kemudian Streptococcus thermophilus, kemudian Lactobacillus acidophilus, dan ada Bifidobacterium. Nah, jadi bakteri fermentan itu menghasilkan asam laktat sehingga rasanya menjadi asam.
Nah, Lactobacillus burgardicus sendiri itu juga membantu untuk memberikan aroma. Selain itu, Streptococcus thermophilus juga memberikan cita rasa. Jadi kedua bakteri itu sangat membantu dalam proses ini, dan juga kedua bakteri itu mengurangi laktosa menjadi asam laktat. Jadi laktosa dikurangin dan dijadikan sebagai asam laktat. Nah, laktosa itu kan komponen yang banyak ya di dalam susu. Nah, laktosa tersebutlah dijadikan sebagai energi oleh bakteri untuk dijadikan asam laktat. Selain itu ada kasein juga di dalam susu. Kasein, yang mana kasein itu adalah komponen yang juga banyak dan paling peka pada asam. Jadi pada proses itu kan keasaman naik, kemudian pH turun. Itu membuat kasein tidak stabil dan akhirnya terkoagulasi menjadi sebuah gumpalan yang kenyal dan kental. Itulah kenapa disebut yogurt. Nah, pada percobaan saya kali ini bisa dikatakan hampir berhasil, karena untuk rasa dan kekentalan itu hampir menyerupai yogurt. Mungkin kekurangannya itu bisa jadi kurang waktu inkubasi atau kurangnya komposisi yogurt dalam pencampuran tadi. Produk bioteknologi apa saja yang ada di sekitar saya? Itu contohnya ada yogurt, keju, kemudian kecap, tempe, dan lain-lain. Nah, untuk bakteri yang saya gunakan pada percobaan kali ini adalah Lactobacillus burgardicus, kemudian Streptococcus thermophilus, Lactobacillus acidophilus, dan yang terakhir Bifidobacterium. Jadi itulah yang ada di yogurtnya. Jadi bakteri itu tuh terdapat di yogurtnya. Nah, kenapa saya katakan itu sebagai bakteri yang membantu. Nah, jadi kalau percobaan ini berhasil, sebenarnya ini bisa sangat membantu kita, karena yogurt itu kan terbilang mahal ya harganya. Sedangkan ketika kita membuat yogurt sendiri dan berhasil, itu bisa sangat-sangat hemat karena harganya terjangkau. Jadi seperti itu. Mungkin untuk yang mau mencoba, lebih diperhatikan lagi waktu dalam inkubasi atau komposisi dalam penambahan yogurt ke susunya itu. Sekian percobaan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.